Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama thanaita 'ala nafsika. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم عدد رزقه ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والآل. رب زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. نوينا على ما نوى آباؤنا وأجدادنا سلفنا الصالحون. اغفر نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم فتقبل ما نوانا بجاه خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Dengan rasa syukur kita kepada Allah, kita membasahi lisan kita dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan ahli syukur yaitu selalu membasahi lisannya dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tidaklah lupa terus kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bersyukur kepadanya, yang bersyukur lisannya, yang bersyukur jinannya, yang bersyukur galbunya untuk terus syakiran li'an'umih, terus bersyukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus kita jangan lupa kita harus selalu di majlis-majlis kita, di tempat-tempat duduk kita, kalau ada tempat duduk, lagi duduk bareng, ngaji bareng, jangan lupa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena luar biasa kalau ada majlis yang disalawatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan semerbak harum sampai ke langit, sampai malaikat bilang, ini harum apa sih sebenarnya, wanginya luar biasa. Akhirnya dijawab oleh malaikat yang mengetahui bahwasanya ini adalah majlis yang sulya fihi ala Rasulillah. Di majlis tersebut dibacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Yusuf An-Nabhani ya, di dalam muqaddimah daripada fi fadailus salawat ala nabi, orang yang salawat kepada Rasulullah itu harumnya sampai luar biasa, sampai ke langit sana. Tapi ada sebagian ulama ngomong lagi, kalau majlis tidak salawat kepada Rasulullah, kemudian bebas, sudah pisah, tidak duduk lagi, kemudian tegak dia, sudah kelar dari majlis tersebut, seakan-akan dia di situ berdiri daripada jenazah orang yang meninggal dunia, kemudian tidak dimandikan sama sekali daripada jenazah tersebut. Dalam artian kurang barakah di majlis tersebut, dan di situ kurang afdal. Oleh karena itu kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin alhamdulillah kita sudah membahas daripada adab dukhulil khala. Adab-adab kita masuk ke dalam kamar mandi
ke dalam WC, toilet sudah kita bahas jelas. Masalah istinja dengan air, masalah istinja dengan batu ataupun yang bisa semisal daripada batu kedudukannya, yaitu tisu dan yang lain-lainnya yang semisal daripada batu. Sudah kita bahas dan alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmatnya sehingga kita masuk pembahasan babu adabil wudu, bab adab-adab berwudu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, luar biasa. Kemarin sudah diajarkan daripada kembali sedikit, ya, mereply sedikit kembali. Kita masuk WC otomatis, ya, menggunakan kaki kiri. Kalau bisa menggunakan sendal. Kalau bisa kepala ini jangan, maaf, tekangkang, ya, yang Palembang tu tekangkang, jangan sampai tekangkang. Ada tutupannya sedikit. Ya, masuk menggunakan kaki kiri. Sebelum masuk jangan lupa doa bismillah, ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dulu. Jangan lagi di dalam kamar mandi. Berzikir di dalam tempat yang kotor hukumnya makruh. Keluar dulu baru baca alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Di sini melanjutkan kita pelajaran kita. Beliau Al-Imam Al-Ghazali mengatakan fa idza faragta minal istinja fala tatrukis siwak. Apabila engkau kelar, sudah lebar daripada istinja, ingat kemarin doa daripada istinja itu Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Itu doa daripada istinja. Doa tidak dilafazkan kalau lagi istinja. Doa itu di dalam hati. Kalau dilafazkan nanti hukumnya menjadi makruh. Karena berzikir di tempat yang kotor, di tempat yang kurang bersih, itu hukumnya makruh. Seperti halnya mengucapkan alhamdulillah di tempat sampah ataupun di tempat-tempat yang kotor, kamar mandi, hukumnya menjadi makruh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di sini dikatakan kalau memang kita sudah kelar daripada istinja, yaitu membersihkan daripada sesuatu yang keluar daripada kemaluan depan kita atau kemaluan belakang. Istinja ini memiliki beberapa hukum, yang mana salah satu hukumnya wajib istinja. Daripada min kulli ratbin mulawithin, istinja daripada sesuatu yang basah, yang keluar dari tempat kita basah, itu diwajibkan kita istinja. Ada juga istinja hukumnya sunnah, ya, yang dari mana sunnah ini daripada perkara yang keluar dari tempat kita ini tidak berbentuk basah tapi kering, maka sunnah kita untuk istinja. Ataupun bisa-bisa menjadi makruh istinja. Kapan istinja bisa jadi makruh? Maaf, hanya keluar angin istinja. Kalau memang keluar angin plus ada yang basah-basah sedikit, maka di situ sunnah untuk istinja. Tapi kalau memang di situ keluar banyak angin, tidak ada zat yang ikut keluar, maka hukum istinjanya menjadi makruh. Ini kembali lagi ke hukum istinja sedikit kembali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini Imam Al-Ghazali luar biasa menuntun kita dari segalanya istinja, kemudian masuk adab kita berwudu, yang mana beliau mengatakan kalau sudah kelar istinja fala tatrukis siwak. Beliau ngomong jangan kamu tinggalkan siwak. Siwak itu adalah secara bahasa adalah alat. Secara bahasa adalah alat lil istiak. Alat untuk kita bersiwak, itu siwak. Kalau jenis kayu yang kita sering lihat, maaf ya, ditunjukkan karena kalau jenis kayu yang macam ini daripada jenis kayu Arab. Jenis kayu Arab. Yang mana kayu Arab ini sebetulnya yang diambil bukan dari daun ataupun dari ranting pohonnya, bukan. Yang diambil daripada akarnya yang diambil. Kalau yang diambil dari ranting pohon cepat
di situ mungkin 2 hari, sehari sudah ngering. Tapi yang kalau diambil dari akarnya, inilah yang kuat. Makanya siwak ini walaupun di Arab sekalipun, ini siwak memiliki harga. Harga dari mana? Harga daripada susah ngambilnya. Dari mana? Dari akar, ditarik, dirodotkan. Ya, itulah yang disebut dengan kayu siwak Arab. Ya, kayu Arab. Kalau memang tidak bisa Arab, zaitun. Nanti derajat daripada siwak tersebut. Ini yang sering kita sekarang lihat yang harganya 5.000, bervariasi. Ada yang 10.000, bervariasi. Kebanyakan kalau kita di marketplace online, itu kisaran harganya cuma 3.000, 4.000, murahnya luar biasa. Tetapi itulah tadi, syaitan itu sangat benci orang yang pakai siwak. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah, siwak ini marbatun lirab, tempat ridhonya Allah. Ya, kalau kita pakai siwak, Allah ridho. Rasulullah yang ngomong, wa maskhatatun lisyaitan. Siwak ini tempat benci syaitan, paling benci. Oleh karena itu banyak ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita, kalau sama siwak ini luar biasa. Bahkan kadang, ya diri ini kadang mau siwak tuh kadang ketinggalan dan sebagainya. Tapi usahakan kalau memang bisa kita memakai siwak, pakai di setiap daripada sholat kita. Bahkan ada ulama yang bernama Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Beliau ini pernah singgah ke Pulau Jawa, tapi kembali lagi ke Hadramaut dan menjadi murid daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayahanda daripada Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Ini Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Beliau ngomong di dalam ucapannya, beliau ngomong, jadikan setiap daripada siwakmu itu di setiap sudut-sudut rumah. Taruh rumah sini, taruh rumah sini, taruh rumah situ, taruh di mana sudut-sudut. Kalau zaman dulu tuh kalau ada sento, taruh di sento sini, sento sini, sento situ, sento. Jadi kalau sholat pasti kita pakai siwak. Karena siwak ini adalah yang paling cepat hilang. Ini siwak. Apalagi kalau zaman santri dulu, zaman kita belajar dulu, siwak ini baru naruh di kantong, langsung naruh di kantong. Tiba-tiba masih mau hilang. Itulah namanya siwak, setan yang nyingitnya. Inilah yang dikatakan tadi, cepat hilang daripada siwak tersebut. Jadi beliau ngomong, kalau bisa siwak itu ditaruh di setiap sudut-sudut di rumah kita. Murah, harganya 3.000. Ya, beli online, beli 10 ikut 30.000. Tidak bayar ongkir, gratis. Bisa kita menikmati daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ini daripada siwak. Beliau mengatakan fa innahu matharatun bil fan. Siwak ini pensuci bagi mulut. Mulut suci menggunakan siwak. Kalau kita tanya, zaman sekarang odol lebih efisien, lebih mampu daripada mencegah daripada kuman yang ada di mulut. Memang kalau kita secara neurologika kita kembalinya ke situ. Tetapi ada penelitian, ya, yang mana anak simpen itu video luar biasa, masya Allahnya. Penelitian itu tadi yang mengatakan bahwasanya siwak ini tidak kalah modern. Dengan bertambahnya zaman, siwak ini semakin terbukti keampuhannya. Ini luar biasa, membunuh kuman-kuman dan lain sebagainya. Itu siwak. Ya, di sisi lain sunnahnya Rasulullah, di sisi lain daripada untuk membunuh daripada bakteri-bakteri yang ada di mulut kita. Itu daripada siwak. Kadang ada juga yang mengatakan bau, Pak Ustaz. Bau itu kalau memang tidak dicuci daripada siwak. Siwak itu sunnahnya itu kalau kita pakai, basahi dulu menggunakan air. Basahi dulu menggunakan air. Setiap salat basahi menggunakan air, maka otomatis bagus. Itu teori daripada siwak. Dulu zaman Rasulullah, orang-orang yang tidak ada yang mengenal siwak. Mungkin jangankan zaman Rasulullah, zaman kita bingin, kalau orang nak bersihkan mulut sebelum zaman odol sama sebelum zaman sikat gigi, pakai apa? Ada yang pakai air, ada yang pakai ini. Bahkan disebutkan di dalam kitab As-Siwak karya Al-Habib Muhammad bin Sa'ad Al-Idrus bahwasanya siwak ini disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu gara-gara orang Yunani, ya, orang Persia, orang Yunani di situ saya disebut, atau orang Persia itu kalau bersihkan mulut dengan hal yang najis, maaf, dia bersihkan mulut dengan katanya lebih ampuh kalau bersihkan mulut itu dengan, kalau tidak salah, dengan air kecilnya kuda.
air kencingnya kuda, bersihkan, dikumur-kumur, disikat-sikat, itu lepas galau, rontok galau, karang-karang gigi dan lain sebagainya. Najis? Tidak. Bagus kalau ditinjau oleh agama, membersihkan sesuatu dengan yang najis itu tidak bagus. Syariat itu pokoknya kalau yang berhubungan dengan najis, kotor, tidak ini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Allah untuk menggunakan siwak. Tak basing-basing Rasulullah. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mengucapkan Rasulullah dari mulut yang mulia, yang harum begitu luar biasa, kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu siwak. Ya, mathharatun lil fam, penyuci bagi mulut. Wa mardatun lirabbi, tempat ridhonya Tuhan. Tempat ridhonya Tuhan. Wa maskhatatun lisyaitan, tempat bencinya setan. Setan itu kalau sudah sama siwak, luar biasa, bencinya luar biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di sini dikatakan di dalam syarah, wanwi bisiwak as-sunnah wa tathhirul fam li qiraatil Qur'an wa dzikrullah fis shalah. Nih, ketika kita siwak, niatnya apa? Niatnya pertama untuk membersihkan mulut, ya, dan juga untuk membaca Al-Quran dan untuk berzikir kepada Allah di dalam salat kita. Ya, contohnya di sini dicontohkan, kama tanwibil jima' husulun nasli. Contoh, kalau orang hubungan suami istri ini disebutkan dalam kitab. Niatnya untuk apa? Niatnya otomatis yang muttaqin, orang yang bertakwa, bukan hanya kenikmatan daripada hubungan suami istri. Kalau niatnya tidak ada, gitu doang, kelar. 10 menit, 30 menit, sejam, kelar. Tetapi kalau diniatkan di situ untuk mendapatkan keturunan, menjaga diri daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka otomatis hubungan suami istri jadi pahala. Apa yang menyebabkan pahala? Niatnya. Tapi kalau tak ada yang dilandaskan oleh niat, intinya syahwat, sudah habis. Tidak ada niat. Makanya niat ini sangat berperan penting di dalam perputaran ilmu syariat. Niat pakai siwak dulu untuk kalau zikir sama Allah, Allah ridho. Kalau solatnya Allah berkahi. Ini dikatakan di sini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dikatakan di sini, wa salatun bisiwakin afdal min sab'in salah bila siwak. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya, satu solat dengan siwak, itu lebih afdal. Afdal itu daripada kata utama, ya, fadil. Tapi yang lebih utama afdal, lebih utama daripada 70 solat dengan tanpa siwak. Ini beliau Al-Imam Al-Ghazali mencantumkan daripada ini karena menukil hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Humaidi, bahwasanya Rasulullah mengatakan rakaatan bisiwakin, 2 rakaat dengan siwak, afdalu min sab'in rakaah bila siwak, lebih afdal daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. 2 rakaat. Dalam riwayat lain bukan 2 rakaat, 1 rakaat dengan siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Luar biasa keutamaan daripada siwak. Sekarang ada yang ngomong begini, kalau siwak 70 kali lebih baik dibandingkan sholat dengan tanpa siwak 1 rakaatnya, kalau sholat jamaah 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Betul tak? Itu hadisnya Rasulullah SAW. Berarti aku sholat pakai siwak baik, saya sholat pakai siwak saja, tidak usah di situ sholat berjamaah. Ini ulama menjawab luar biasa. Dan hadis ini keutamaan 1 rakaat lebih afdal daripada 7 rakaat tidak menunjukkan bahwasanya ziyadah fadl siwak kalau fadl jamaah, tidak menerangkan bahwasanya 70 yang kali lipat yang ada di bersiwak tersebut lebih afdal dibandingkan sholat berjamaah. Tidak ada yang menerangkan macam itu. Ya, li'annahu lam yattahidil jaza' fihima. Karena
Balasan Allah itu berbeda. Ya, jaza memang sama 70 tingkatan, tapi tingkatannya beda-beda. Kalau sholat jamaah tingkatannya emas, kalau menggunakan daripada siwak itu tingkatannya perak. Otomatis 70 kali perak, jangankan dibandingkan 70 kali emas. 3 kali lipat emas udah jauh melambung daripada harga perak itu harga emas. Jadi 70 kali lipat yang ada di dalam siwak itu tadi itu tidak bisa mengungguli hatta walaupun 1 derajat di dalam sholat berjamaah. Ini yang dikatakan oleh daripada ulama. Ya. Jadi kita sholat jamaah lebih afdal 27 kali. Ya, derajatnya 27 derajat. Itu kalau dibandingkan 70 siwak itu tadi, 70 rakaat itu tadi, itu tidak membandingi daripada 1 rakaat daripada sholat berjamaah atau 1% daripada 27 derajat itu tadi, tidak bisa membandingi. Ini keutamaan daripada siwak dan berjamaah. Afdalnya sudah sholat berjamaah pakai siwak. Oh, ini keuntungan umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah itu umurnya pendek. Umurnya umatnya Rasulullah pendek. Tapi nanti di hari kiamat, di yaumil kiamat, walaupun umurnya pendek, ternyata amalnya paling banyak. Kenapa amalnya paling banyak? Dikit-dikit pahalanya lipat ganda. Betul lah. Ya, sholat 27 kali lipat. Yang pakai siwak 70 kali lipat. Ya, yang mendapatkan malam Lailatul Qadar 1000 malam, itu. Umurnya pendek, tapi pas di hari kiamat pahalanya lipat ganda. Bagi yang tidak bisa, bagi yang melakukan daripada perkara tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini Al-Imam Al-Wana'i mengatakan, seandainya kita nih merintahkan kepada istri kita untuk pakai siwak, maka istri wajib sholat menggunakan siwak. Misalkan ada ibu-ibu disuruh oleh suaminya, Bu, mulai besok ibu tidak boleh kalau sholat tidak menggunakan siwak. Itu ibu hukumnya wajib menggunakan siwak. Wajib kenapa? Karena menaati perintah suami. Di sini disebutkan, ya, waqad yajibul istiyaq limra'atin idza amaraha zawjuha. Ya, kalau diperintahkan oleh suaminya maka wajib. Begitu juga walil mamluk idza amarahu sayyid. Begitu juga dengan budak, kalau diperintahkan oleh tuannya wajib menggunakan siwak. Di sini dikatakan juga waliman akala thuman aw basalan yaumal jum'ah. Yang makan bawang putih, yang makan bawang merah di hari Jumat, maka wajib menggunakan siwak. Ini kan wajib menggunakan siwak. Kadang kita makannya putih contohnya, atau jengkol bau. Sholat Jumat ngacang-ngacang, makan jam 11. Jam parak dekat jam 12. Waktu sholat Jumat bau jengkol bau ini. Itu bisa-bisa haram. Apa sebab haramnya? Sebab haramnya ganggu orang lain. Lagi tahiyat, at-tahiyyatu, baunya kanan kiri. Betul tak? Makanya di sini dijelaskan wajib bersiwak lebih khusus di hari Jumat. Ini dikatakan di sini. Waqad tawaqqafat izalatul ra'iha 'ala siwak li ajli sholatul Jumat. Alhamdulillah sekarang juga bisa menggunakan daripada pas pagi. Tapi jangan tinggalkan daripada siwak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula asyqa ala ummati." Seandainya saja saya tidak ingin memberatkan terhadap umatku, ini kata Rasulullah, la amartuhum bisiwak, maka saya akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak fi kulli shalah, di setiap salat. Kalau memang saya ini takut ngeberatkan, takut kalau saya perintahkan umatku ini berat. Ini kata Rasulullah, karena sayangnya sama kita, kalau disuruh siwak takut ketinggalan. Maka kata Rasulullah, seandainya aku tidak takut ngeberatkan umatku, maka saya akan perintahkan untuk bersiwak di setiap pengen sholat. Di dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan di setiap wudu. Ini yang definisi sedikit daripada siwak. Habis siwak. Di sini sedikit dibahas siwak yang sebetulnya pembahasan siwak ini maratib, ya, sunnahnya bagaimana, itu panjang luar biasa. Insyaallah di duduk di majlis yang khusus kita membahas khusus tentang masalah daripada siwak. Kenapa panjang? Karena sunnahnya Rasulullah. Simple jawabannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian di sini dikatakan majlis. Sudah siwak, sudah kelar pakai siwak, ini pengen wudu. Ceritanya pengen wudu. Ya, habis istinja, bersih tangan sudah jelas. Habis itu pakai siwak. Ya, pakai siwak. Ya, niatnya nawaitul istiak, ya sunnah lillahi ta'ala. Aku niat siwak sunnah lillahi ta'ala. Ada tak doa siwak? Ada doa siwak. Ya, ada doa siwak. Doa siwak Anda ucapkan cepat. Kalau memang pengen, ada yang memiliki keinginan yang Masya Allah, himmahnya tinggi, keinginannya aliyah, luhur, budinya luar biasa, keinginannya tinggi, maka boleh mencatat doa ini, doa siwak. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa afsah bihi lisani wa barik li wa athibni alaihi birahmatika ya arhamar rahim. Ini doa daripada siwak. Agak boleh yang pengen ada nulis daripada doa siwak, kalau silahkan ya. Nanti dia tuliskan pakai tulisan lagi insyaallah. Kalau memang ada yang pengen di sini. Kemudian majlis wudu. Kemudian duduk kalau memang pengen wudu. Ini sunnahnya. Sunnahnya kalau memang pengen wudu, duduk. Di sini wudu, duduk tak? Tempat duduk. Nah, tidak duduk. Seandainya nanti misalkan ada perbaikan lagi, buat seperti tempat duduk macam itu. Itu bagus. Karena kenapa? Sunnahnya duduk. Majlis lil wudu. Ya, majlis lil wudu. Sudah duduk mustaqbil kiblat. Kalau bisa wudunya ngadep kiblat. Ya, kalau memang ya yang luar biasa alim, orang yang buat masjid arsitekturnya alim, faqih, orang pinter ilmu syariat, maka otomatis dia memperhatikan tempat wudhu di masjid itu kalau bisa ngadep kiblat. Bisa ngadep kiblat, bisa tinggal jajar ke situ. Jadi orang wudhu ngadep kiblat. Kalau memang orang yang dulu yang bangun luar biasa, ya arsiteknya pintar. Ini sekarang kadang di masjidnya modern ya, kemarin ya dikatakan oleh ini malahan di situ kiblat tempat WC-nya ngadep kiblat, tempat wudhunya tidak kebalik. Malahan yang harusnya tempat wudhu yang ngadep kiblat, tempat istinja jangan ngadep kiblat. Itu yang bagus. Ini dikatakan mustaqbil kiblat, ngadep kiblat. Ala maudi'in murtafi, di tempat yang tinggi. Jangan buat nanti tempat duduk udah buat pengen kata Ustaz bagus pakai tempat wudhu, Ustaz Hadi ngomong bagus pakai tempat wudhu, akhirnya tempat wudhunya endeknya, sunnahnya juga tinggi, sekalian buat sunnahnya tinggi. Ala maudi'in murtafi, agar apa tinggi? Kaila yusibakar rasya, supaya tidak terkena pelecehan daripada air bekas air wudhu. Kalau endek pelece wudhu, nak angkat kaki sampai terlihat auratnya, haram lagi. Angkat kaki gimana? Nah, sunnahnya duduk agak tinggi sedikit, tempat duduknya. Ini untuk kita bayar, maklum untuk kita misalkan di rumah kita ini pengen duduknya di luar kamar mandi. Nah, boleh praktekkan macam ini. Bangun tempat wudhu, ngadep kiblat, pakai kursi, nak kursi pakai batu biar tidak diambek wong. Kalau kursi plastik lagi wong enggak. Nah, pakai kursi yang batu ya agak tinggi sedikit. Apa kakinya dibuat senyaman mungkin. Ibn Aran sebagai Masya Allah menemukan di Palembang ini yang tempat wudhunya menggunakan kursi yang dari batu itu. Nikmat luar biasa memang. Lebih sempurna wudhu kita. Kalau diri itu nak nyela-nyela di kaki kan sunnahnya nanti di kaki itu diselo-selo. Kalau diri selo-selo di kaki. Maaf kalau sudah tua dikit, rokak terjungkul sesongkol ke belakang. Tapi kalau masih muda mungkin aku. Tapi kalau sudah tua, nah makanya sunnahnya duduk biar sunnah itu sempurna, kaki santai, tidak ngacar. Bahkan Al-Habib Salim Asy-Syatiri, anak temukan beliau itu kalau wudhu, luar biasa. Kenapa? Segala doa, segala sunnah diamal terlalu dia. Pelan-pelan. Kenapa? Kalau orang sudah wudhunya khusyuk, insya Allah sholatnya juga khusyuk. Kalau kita ngomong sekarang sholat 40 tahun, 30 tahun, tapi belum ada kenikmatan khusyuk itu belum ada. Mungkin perhatikan dari wudhu gitu. Wudhu kita mungkin ada daripada wudhu kita yang tidak ada syarat yang tidak sempurna. Ada kata khusyuan di dalam wudhu kita. Jadi benari khusyuk dulu di wudhu, insya Allah kita dalam daripada sholat kita juga bakal khusyuk. Nanti kita bahas tentang wudhu, sunnahnya wudhu,
makruhnya wudu. Ini Imam Ghazali dicampur galanya. Fikih dicampur, tasawuf dicampur. Biar apa? Biar tidak nanggung-nanggung. Biar kalau pengen baca doa, ada doanya. Kalau memang pengen tahu hukumnya, ada hukumnya. Ini luar biasa Imam Ghazali, jazahullah khairan jazaa. Mudah-mudahan Allah berikan jasa balasan terbaik bagi Imam Ghazali, amin ya rabbal alamin. Wa qul bismillahirrahmanirrahim. Paling pertama yang dilakukan sebelum kita melakukan apapun, ya, menurut pendapat Imam Ghazali, itu ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama kali adalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum apa-apa ini, habis siwak dulu ya. Siwak yang pertama, habis itu bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ini ajaran Imam Ghazali. Kalau ulama fikih tidak pakai Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Tapi Imam Ghazali bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Baca daripada bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca bismillahirrahmanirrahim, summa usil yadaika thalasan qabla an tudkhilahumal ina. Sebelum kita kadang wuduknya, kata Imam Ghazali, tudkhiluhumal ina, tangan ini kadang dicelupkan. Ya, ada model tempat wuduk di musalla masing-masing pakai bak besar. Sebelum kita masukkan ini, cuci dulu tangan ini 3 kali. Dari mana cuci tangan? Dari sini sampai pergelangan tangan. Ini yang sunnah. Cuci tangan sunnah itu dari tangan sampai pergelangan tangan. Kalau cuci wajib sampai siku. Ini nanti cuci wajib ini nanti. Habis siwak, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Habis itu cuci tangan. Doa cuci tangan 3 kali. Pergelangan ini dicuci 3 kali. Cuci 3 kali. Kalau memang pengen diiringi dengan doa, bagus, katanya Imam Ghazali. Doanya apa Imam Ghazali? Doanya ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Wa qul Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati. Ini yang diajarkan Imam Ghazali. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka, meminta kepadamu, al-yumna itu keberuntungan, wal barakah, keberkahan. Lihat tangan ini saat kita cuci minta keberuntungan tangan ini sama keberkahan. Kalau tangan sudah berkah, megang duit 1 juta jadi 10 juta. Itu duit tangan kalau sudah berkah. Ada tangan beruntung, kalau megang apa aman, tidak gampang hancur. Megang mic-nya aman. Megang apa aman. Makanya berlindung, wa'udzubika minasyu'mi, aku berlindung kepadamu ya Allah, minasyu'mi, daripada kesialan. Ada orang sial kan, megang mic dikit usah, tidak ada juga, bukan kembali ke situ. Contoh. Tangannya cepat rusak. Makanya kita dulu, itulah kata kita punya guru, kenapa di dalam WC di pesantren itu cepat rusak, dikit-dikit rusak. Itulah, kamu jangan baca doa, motivasi kepada kita agar kita ini baca doa daripada doa cuci tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah, ya Allah, saya minta kepadamu keberuntungan dan keberkahan. Kalau sudah beruntung tangan ini, 1.000 jadi 10.000, betul tak? 10.000 jadi 100.000, 100.000 juta, terus kali kan sampai atas, sampai semiliar, sampai triliun. Kalau mau udah berkah. Tapi kalau sudah celaka, apa duit semiliar lah di tangan kita nih. Kalau duit kita tangan kita sial, main yang haram, melakukan perkara yang haram, habis. Karena tidak ada keberkahan di dalam tangan. Jadi anggota tubuh kita ini ada doanya kalau di saat kita berwudu. Dan tidak kita membahas doa kecuali doa yang dicantumkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati. Itu di masyhuri ada doanya, ada bahasa Arabnya situ. Nanti boleh kalau memang pengen diamalkan
minta catatkan. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Summa nuwi raf'al hadas au istibahat as-salat. Kelar daripada cuci tangan, beliau menurut pendapat Al-Imam Al-Ghazali niat mengangkat hadas sudah. Sama istibahat as-salat, udah niat dari tangan sudah niat. Ya, dari tangan sudah niat. Tapi yang kita ketahui di dalam hukum fikih yang pendapat yang kuat, kapan niat itu terjadi? Niat itu terjadi saat membasuh muka. Ini niat raf'al hadas. Kalau niat di tangan bukan niat raf'al hadas. Tapi nawaitu sunanal wudu. Aku niat sunnah-sunnah wudu. Ada pendapat panjang, ya, tapi Al-Imam Ghazali ikuti pendapat yang kedua yang mengatakan niat itu ya sudah dari tangan sudah niat. Wala yambali an ta'zuba niyataka qabla ghusl wajhi. Terus niat itu diteruskan, didawamkan, dikontinukan di dalam hati kita, dari cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, mengeluarkan air dari dalam hidung, sampai cuci muka, sudah. Mau stop niatnya boleh. Intinya dari tangan sampai cuci muka harus continue terus niat di dalam hati. Ini menurut pendapat Al-Imam Ghazali. Tapi kita yang pahami, yang kita pelajari di dalam kitab fikih, niat itu letaknya di dalam saat membasuh wajah. Semuanya betul, semuanya bagus. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada saat wudu akal summa khudh ghurfatan lifik wa tamammad biha salatan. Ya. Kemudian ambil satu ciduk air, kemudian kumur-kumur, kemudian kumur-kumur 3 kali. Wa balau fi raddil ma'i lil ghalasah. Kalau bisa itu dilebihkan kumur-kumur sampai ghalasah. Ini ghalasah. Apa? Kerongkong. Kalau bisa. Apalagi kalau ada najis. Kalau sudah ada najis di mulut, bisa-bisa ta'ayyan kita untuk melebihkan dalam kumur. Melebihkan. Kenapa? Karena ada najis. Jadi luar biasa kita punya kumur-kumur itu di sampai ghalasah. Itu tidak ada masalah. Itu sunnah di sini dikatakan oleh Imam Ghazali, illa an takuna sha'iman fatarfa. Kecuali kalau lagi puasa pelan-pelan. Ini kalau lagi puasa nak kencang-kencang, kalau tidak puasa nak pelan-pelan. Betul tak zaman sekarang ni? Kalau puasa kalau bisa sunnah ini ustaz, antum ni fitnah-fitnah. Wah, giliran puasa nak kencang-kencang. Tapi giliran tidak puasa, kadang tidak kumur-kumur lagi, betul tak? Langsung basuh muka. Nah, kata Imam Ghazali, kalau lagi puasa pelan-pelan masuk ke kumur. Lagi puasa sunnah tak? Kumur-kumur tetap sunnah, tapi jangan kencang-kencang. Apalagi jam 12, makin kencang kalau jam 12. Oh, panas balik gawe. Nah, kalau lagi puasa jangan kencang kan? Kencang. Ya. Doanya ada lagi, doa kumur-kumur. Nanti ditulis ada tuh, ada catatnya, doa kumur-kumur. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, Allah ala tilawati kitabika, untuk membaca daripada kitabnya Al-Quran, kitabmu Al-Quran. Jadi kumur-kumur sambil doa, ya Allah tolong aku, tak pernah baca Quran ni, supaya diberikan kekuatan untuk bisa membaca Al-Quran. Wa kasratu dzikri laka, dan memperbanyak zikir kepadamu. Wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Ini yang paling kita harapkan. Ya Allah, minta dimantapkan, diisbat. Ya, diisbat, dipastikan ya Allah. Ya, dengan diriku ini dengan qaul tsabit. Apa qaul tsabit? Qaul tsabit itu ucapan yang memantapkan seseorang bisa masuk surga dengan ucapan tersebut. Qaul tsabit yaitu adalah ucapan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Makanya saat talqin kubur, kalau kita baca talqin kubur ada doanya, sabbatakallah bil qawli tsabit, sabbatakallah. Ini kadang yang talqin zikir, pernah baca talqin zikir pasti tahu dari baca sabbatakallah bil qawli tsabit. Mudah-mudahan Allah mantapkan dengan qaul tsabit. Yang sabbatakallah bil qawli tsabit, itu doa daripada orang talqin zikir, supaya yang ahli kubur ini meninggalnya betul-betul di bawah naungan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita baca doa kumur-kumur itu sebab kita sebab meninggalnya kita dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha
illallah. Jadi boleh kayak nanti misalkan pengen di masjid ini tempat wuduknya, pengen di kalau nak ngapal susah biasalah, memori kalau sudah semakin tua semakin susah untuk menghafal. Itu sudah rahasia umum ya, sudah tua makin susah. Jadi kalau memang tempat wuduk itu pengen di ini, wuduk caranya nanti disodorkan. Namun siapa yang ustaznya ngajar sini? Wuduk, doa wuduk bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cuci tangan, doanya Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyurri wal halakah. Doa kumur-kumur. Oh, otomatis masjid ini jadi masjid yang paling hebat. Ada doanya. Ya, doa kumur-kumur. Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Tsumma khudh ghurfatan li anfika wastanshik biha thalatha. Masih waktu? Masih. Kita kelarkan sampai habis kamu. Sampai zuhur boleh. Insyaallah, mudah-mudahan berkah. Kita sedikit lagi minta sedikit waktu untuk ngepaskan pembahasan ya. Sisa kan kumur-kumur. Habis kumur-kumur masukkan air ke dalam hidung, mengeluarkan air dari hidung. Kalau masukkan air ke dalam hidung bahasa Arabnya istinsyaq. Istinsyaq. Kalau mengeluarkan air dalam hidung namanya istinthar. Istinthar. Mengeluarkan. Kalau masukkan istinsyaq, kalau mengeluarkan istinthar. Istinsar itu tafkhim. Tafkhim kan ya? Oh iya kan? Dari sin sama fa. Fa istinsyaq shin. Fa ya fa. Oh tafkhim boleh kan? Masyaallah. Lihat luar biasa. Wastancik, kemudian ambil 3 kali untuk kumur-kumur, kemudian khudh ghurfatan, ambil 1 lagi cidukan li anfika untuk hidung. Wastanshik biha thalathan, istinsyak berapa kali? Istinsyak 3 kali. Masukkan air ke dalam hidung 3 kali. Perih, sakit memang. Kalau memang tak pernah sakit, tapi luar biasa. Itu salah satu faedah istinsyak disebutkan oleh ulama, itu yuzakkid dzihn, memintarkan kita punya pemikiran. Otak kita ini, akal kita supaya bikin pintar ini yuzakkid dzihn, lebih membuat otak kita ini pintar. Orang yang istinsyak otomatis masuk. Ya, kalau sudah masuk ke sini, kalau gurah, kita pernah lihat gurah, masukkan keluar rendah. Insyaallah yang rajin masukkan air ke dalam hidung istinsyak tadi, insyaallah dia memiliki daripada lender-lender bersih. Di sisi lain sunnah Rasulullah, di sisi lain mencerdaskan daripada kita punya akal. 3 kali. Sudah 3 kali, wastanfir ma fil anfi min rutubah. Ya, kemudian disisihkan. Ya, langsung disisihkan. Kalau memang ada ada kotor-kotoran atau ada ya ingus ya contohnya, dibersihkan. Kalau nak air itu nak diteguk juga boleh. Tak dikeluarkan lagi boleh, tapi sunnahnya dikeluarkan lagi. Apalagi puasa, kalau puasa diteguk apa hukumnya? Batal. Kalau puasa istinsyak dihindari deh kalau bisa. Dikit bae masukkan air bersihkan. Kalau memang ada kotor-kotoran hidung dikit, tak usah. Takutnya kayak masuk ke jeru. Kalau masuk ke jeru, tak nikmat. Nikmat tak? Tidak. Tapi batal iya. Ya, hati-hati baik. Ya. Nah, doa istinsyak sama doa istinsar. Doa istinsyak, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Doa masukkan air ke dalam hidung. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkan aku daripada harumnya surga. Wa anta anni radin, dan engkau kepadaku dalam keadaan ridha. Itu luar biasa. 500 tahun perjalanan, harumnya surga itu sudah kecium. Nak main masuk surga, sedap bau surga itu. Harumnya luar biasa surga. Tapi ada orang yang tidak mencium daripada bau surga. Disebutkan dalam hadis itu ada 3 golongan. Nomor 3 itu ad-dayus. Orang yang dayus. Apa itu dayus? Allazi yuqirrul khubtha fi ahlihi. Yang mengikrarkan kejelekan di keluarganya. Kalau ada keluarganya buka aurat, tren. Nah, kalau sudah ngomong sudah ada keluarganya buka aurat ngomong tren, nah ini dayus. Biasa baik lihat anaknya, dilihat auratnya, diumbang, oh bagus anak aku bersih kan. Nah, ini dayus. Tidak ada kecemburuan, ini tidak cium bau surga. Nah, salah satu doa supaya kita ini cium bau surga ini,
Allahumma arihni raihatal jannah, saat kita masukkan air dalam hidung, doa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radhi. Doanya pas kapan? Pas masukkan air dalam. Salat doanya kapan? Doa dulu baru masukkan air ke dalam hidung, ataupun masukkan air ke dalam hidung dulu baru doa. Pilih baik ya. Kalau tidak, sebelum masukkan air ke dalam hidung, baca Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radhi. Pas mengeluarkan, baca doa istinsar. Doa ada doanya, doa istinsar, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Allah, saya berlindung kepadamu min rawaihin nar, daripada baunya neraka. Neraka itu bau luar biasa. Kalau kita cium bau bangke, ya maaf, apalagi kalau di rumah kita ada tikus mati, bau udah luar biasa. Neraka lebih bau lagi dari itu ya. Kemudian wasu'iddan, dan daripada neraka. Ini doa daripada istinsar boleh. Kalau memang nak diamalkan lebih lagi bagus kalau memang ditulis di tempat wudu. Insyaallah mudah-mudahan berkah perkumpulan kita, mudah-mudahan perkumpulan ini yang bisa menjadikan bangga hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Jundi tadi sebelum tutup, jikalau ada yang belum jelas atau yang nak ditanyakan, silahkan. Yang pertama mohon keikhlasan antum bagi tulisin. Insyaallah. Kami perbanyak doa. Terus yang tidak mencium bau surga tadi, Dayus, yang pertama Khotim Rahim, Khotim Rahim salah satunya, banyak hadis. Ada 3. Khotim Rahim yang tidak memutuskan tali Rahim. Sama orang yang durhaka sama orang tua. Itu 3 yang dijelaskan di dalam hadis itu, 3 yang Anda baca ya. Khotim Rahim itu khususnya yang memutuskan silaturahim ke keluarga yang punya hubungan darah atau termasuk teman-teman? Insyaallah. Ghatir Rahim. Apa yang disebut dengan Ghatir Rahim? Banyak definisi ulama. Yang paling Masya Allah definisi, yaitu yang disebut dengan Ghatir Rahim, alladzi yaqta'ul ulfa adah ma bainana. Yang memutuskan, biasanya kita ini kalau ketemu teguran, apa kabar? Tiba-tiba tidak lagi. Contoh kalau di masjid lagi makan ngoceh, tiba-tiba mengutan. Nah, contoh kita ni biasanya sama kawan kita ni ngelek-ngelek. Contoh, ulfah itu ya canda kasih satu sama lain, ataupun apa kabar, assalamualaikum. Tiba-tiba besok jalan tidak assalamualaikum lagi. Itu udah kebiasaan. Itu termasuk daripada putusnya tali silaturahmi. Itu tanda-tandanya itu salah satunya. Dan yang disebut dengan nyambung tali silaturahmi itu ya bukan saat dia laisal wasil bil mukafi. Rasulullah ngomong, bukan yang nyambung tali silaturahmi itu kalau dia ngenjuk bobo ayam, kita ngenjuk nasi rendang, bukan. Saling berbuat baik satu sama lain. Kalau dia memberikan di situ bubur ayam, kita tunjuk nasi gemuk, bukan. Laisal wasil bil mukafi. Itu namanya tarahum, saling kasih, ya. Tapi yang disebut muasalah, yang disebut menyambung tali silaturahmi itu laisal wasil, itu tidak terputus. Saling baik satu sama lain itu tidak terputus secara logika. Kita sudah baik satu sama orang lain. Berarti kata putusnya tali silaturahmi. Laisal wasil bil mukafi. Bukan nyambung tali silaturahmi itu dengan hal yang dia baik, mukafa'ah. Mukafa'ah itu saling berbuat kasih. Anak ngenjuk di situ sewet, dia ngenjuk baju koko. Nah itu bukan. Tetapi wa innamal wasil man idza qata'a rahimahu wasalah. Ketika dia di situ diputuskan oleh saudaranya, contoh dihajar oleh saudaranya, contoh dicuekin oleh keluarganya, malah dia yang nyambung. Dicuekin, misalkan setiap dia ini kita lewat engkau bangun, nah kita assalamualaikum, bejolah dia nak bertahun-tahun itu, intinya kita tetap sambung daripada tali silaturahmi. Dia dapat negor kita tegur, lama-lama lunak hati. Makanya Al-Habib Ali bin Hasan At-Tas di dalam kitabnya Al-Atiyatul Haniyah, beliau menyebutkan kalau orang berbuat kasar sama kita balas kasar juga apa jangan?
Jangan, kita balas dengan kebaikan. Kalau kita balas dengan kasar juga, kadang kita nih maaf, kita nih sekarang, dia tuh kalau kita tidak unjuk pelajaran, dia tuh tak jago. Nah, kadang kita macam itu kan. Memang harus dicek itu kan ya. Kadang kita macam itu. Tapi saya nama pemikiran ulama. Kalau kata ulama tidak. Rasulullah lihat kalau kita melihat kisahnya Rasulullah. Rasulullah itu waktu dibabitkan di mana? Di Taif. Berdarah. Tiba-tiba sakit yang belum mabit ini. Dijenguk ya oleh Rasulullah. Dibawa buah-buahan oleh Rasulullah. Kira-kira ini Rasulullah udah contoh. Makanya uswatun hasanah. Makanya banyak-banyak lagi. Ada Syekh Musyayyah. Satu kisah di Hadramut. Syekh Musyayyah di Hadramut itu ada namanya tempat sigoyah, tempat nyimpen air. Orang sana tuh lomba-lomba berbuat kebaikan. Ya, di pinggir rumahnya itu ada sigoyah, tempat galon lah bahasa kita nih, galon. Tapi zaman sekarang itu gunakan mesin, air dingin. Jadi nyari air itu walaupun di negeri yang tandus di Hadramut itu air tidak susah kalau untuk minum. Banyak di pinggir-pinggir. Banyu dingin bolo. Kalau kita pengen banyu dingin, ya no? Tak di kulkas kalau tidak masuk ke Indomaret atau Alfamart, masuk ke mana? Betul. Kalau sana tidak, pinggir jalan disiapkan. Jadi kalau orang berjalan tidak lepas dari botol, kaki dibawa. Kalau pengen ini diisi banyu dingin luar biasa. Ini Syekh Musyayyah dulu ini sekitar 300 tahun lebih yang lalu. Beliau ini punya sigoyah. Zaman dulu tuh nyimpannya di sigoyah. Sigoyah ini kalau memang musim panas, dia dingin air di dalamnya. Karena kenapa? Terbuatnya dari tanah. Contoh kalau kita sekarang kendi itu, kendi itu kalau musim panas dingin. Kalau orang Hadramut juga kadang pakai girbah. Girbah itu apa namanya? Kaget ada kambingnya. Kambing itu dibuka kan bajunya itu. Nah, itu bajunya kambing itu dijahit di bawahnya luar biasa. Di situ luar biasa dingin air langsung kambing. Makanya ada cara khusus dia ngebuat itu bagaimana. Kalau bisa kaget digunakan kulit kambing buat minum anak masjid boleh. Kalau bisa buat, kalau tidak bisa, ya. Itulah Syekh Musyayyah ini punya sigoyah, tempat minum. Tempat minum, ini ceritanya luar biasa. Tempat minum, ini Syekh Musyayyah punya tempat minum. Tapi berjalan dengan beberapa pekan, beberapa waktu jalan terus. Tiba-tiba di ujung sebelum masuk kota Tarim ditaruh di sigoyah. Sebelum masuk kota Tarim, tempat air ini ditaruh. Tiba-tiba selang berapa waktu ada tamu tanya minum katanya di situ. Alhamdulillah senang kan dia, buat baik senang ya. Alhamdulillah mudah-mudahan jadi pahala. Setelah sebulan, dia 2 bulan, beberapa waktu tiba-tiba setiap beliau nanya minum enggak sama tamu yang datang dari luar. Tidak minum katanya. Tidak jelaskan alasannya kenapa tidak minum. 2 orang, tidak minum juga. 3 orang, tidak minum juga. Akhirnya dia utus anaknya. So, ngapa? Orang tidak pernah minum di tempat itu. Padahal tempatnya baik, bagus, bersih. Kenapa tidak minum? Dia nengok ke sana. Ternyata pas nengok sana, pas dibuka, kenapa tidak minum? Banyunya bau, airnya bau. Pas diinti, ya namanya tampungan kan? Pas diinti ternyata ada bangkai di situ. Ada bangkai. Dibersihkan sama anaknya sudah minum. Akhirnya minum. Sebulan lagi, kabar tidak minum lagi orang. Bangkit lagi, ya Allah, siapa lah yang kalau yang pertama mungkin hewan yang jatuh. Kedua, tidak mungkin hewan. Pasti ada yang pelakunya. Didiamkan di busur. Sampai 3 kali, kelakuan masih. Bangkit itu masih ada di tempat sigoyah itu tadi. Tempat minum itu tadi. Luar biasa, akhirnya setelah dibersihkan, dia ngutus anaknya, coba, nak, lihat. Inti, siapa yang naruh bangkit itu? Pas ternyata diinti, ternyata yang naruh keluarganya masih keluarga, disebut ahlu, disebut keluarganya. Wallahu alam disebut keluarganya yang masih naruh itu keluarganya. Kenapa benci? Untuk memutuskan tali silaturahmi, benci. Keluarganya yang naruh itu keluarganya. Ya Allah, nyampe ke mana ini yang naruh fulano, keluarga kita. Kalau kita dengar, wong tu tak tahu reti lah kebaik ni. Dia jahat begitu. Kalau kita tapi pikiran ulama tidak, Masya Allah. Mungkin saya ni kurang baik sama dia ni, Masya Allah. Dia nyuruh anaknya, nak, kalau salah beli potongan kambing, habis itu masakkan, kirim hadiah ke yang ngirim, yang nyampak gitu, dikirim. Kalau masih juga kurang hadiah, apa? Tunjuk. Terus lihat, di potongan kambing diberikan. Dia lihat. Bukan dalam artian kejahatan dibalas dengan kejahatan,
tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita balas juga dengan dia jahat sama kita balas juga dengan jahat, berarti apa? Sama baik gitu, betul lah. Sama baik. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah tadi yang disebut dengan memutuskan tali silaturahmi. Beliau tadi masya Allah, anak sebut 3, beliau tahu yang kedua. Yang kesatunya tadi durhaka, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Insya Allah punya anak yang berbakti, punya bukan termasuk orang yang memutuskan tali silaturahmi, dan bukan juga orang yang dayus. Yang memutuskan tali silaturahmi itu tadi kan bahaya. Walaupun meninggal dunia di haji itu suatu kenikmatan, insya Allah meninggal lagi haji. Tapi kalau dia memutuskan tali silaturahmi, Rasulullah ngomong, yang memutuskan tali silaturahmi itu mal'un, walau mata fi jawfil Ka'bah. Jangankan lagi haji, di hotel meninggalnya, di tengah-tengah Ka'bah, dia lagi tawaf atau lagi masuk dalam Ka'bah sholat sujud, tapi dia memutuskan tali silaturahmi, dia terlaknat. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita jauh dari tali silaturahmi, memutuskan daripada tali persaudaraan atau tali silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Lagi boleh. Boleh. Siwak itu ada batas pemakaian. Kan siwak itu kan ada zat yang itu berguna untuk kesehatan gigi. Nah, siwak itu kita pakai di ada batas waktunya. Nah, luar biasa. Siwak itu betul. Betul. Ini siwak sebetulnya ini cuci. Tapi lama-lama buras namanya ini ada kotoran di sini. Potong ininya potong. Busa apa namanya? Busanya potong. Buat baru lagi di sini. Buat baru lagi. Kayak mulai di situ kelihatan ada enak, atau dicuci kadang baunya masih potong lagi. Maksudnya udah potong dipakai seminggu atau 2 minggu. Ada jenisnya. Kalau siwak ini kalau tahu ada jenis zakar sama jenis unsa. Ada lanang tino juga siwak nih. Ada jenis lanang sama jenis siwak. Kalau tino ini lebih cepat, lebih meminter ke nota. Ini salah satu meminter ke nota ini adalah siwak. Kalau yang betino itu luar biasa, tapi yang betino ini cepat rusak. Cepat rusak. Tidak siwak betino cepat rusak. Kalau lanang lebih agak tahan lama, zakar. Yang zakar agak tahan lama. Itu siwak potong. Dan siwak jangan lebih dari sekilan. Udah tahu Dan jangan lebih pendek dari unmulah. Satu nih. Jangan pendek, siwak pendek, harga cuma 3.000, pendek. Jangan lebih dari pendek. Iyalah kita agak lama gitu. Ada ibarat kata ada servis lah di dalam siwak ini. Ada perawatan Kalau motor ganti oli, kalau siwak ketak. Kalau pendek sudah buangkan. Artinya kayunya itu memang bisa tahan lama. Tapi kalau memang ada yang dia memang pengen pakai sekali, sudah. Ada orang tuh sebulan sekali, 2 minggu sekali buang, sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau memang pengen pakai 2 bulan 3 bulan, tidak ada masalah juga. Ada orang tuh kalau misalkan di pondok tuh kalau guru-guru itu dia pakai sekali, pokoknya kalau ada muridnya pengen kan, ambillah siwak itu tadi. Berebut lah punya guru kan, tabarukan dengan guru, dengan guru. Makanya kalau memang kita pengen banyak misalkan kita ini merasa kurang bagus nih, masa dipotong-potongnya sudah cuma 3.000, betul lah? 2 minggu sekali ganti. Taruh misalkan seminggu sekali ganti, berarti misalkan 5.000 kali 4 berapa? 20.000 hari. Harga yang itu tadi berapa? 30.000 Zaman sekarang yang macam ini juga, yang biasa taruh di mulut juga. Sehari 30.000 sehari kan? Ini sebulan. Makanya Habib Abdullah bin Umar Syatiri itu ngomong di dalam sebuah syairnya, tastahsinit tumbat fi fika wa tastahi an tasta'milal miswak. Kita kadang hiasi mulut kita dengan yang sama macam ini, tapi malu kita untuk pakai siwak. Gengsi. Orang pakai siwak ini gengsi. Apalagi orang kantor. Apa dia kau bawa kayu? Itulah kadang. Ini hati-hati. Sunnahnya Rasulullah itu Allah alam.
bis-shawab. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat. Kita minta doa ya, kalau Ustaz Jumdi atau antum yang doa daripada doa majelis kita ini. Ya. Biar ini, biar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil salli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hamdal mursalin wa surata ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. اللهم إنا نستودعك ما علمنا، اللهم إنا نستودعك ما حفظنا، اللهم إنا نستودعك ما علمنا يا الله، فرد علينا يا الله عند حاجاتي له يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.